Oke, lanjut dua kabar mantap. Kini yang pertama kita bahas santai-santai dulu nih bos, soal alasan pemerintah mengapa nggak jadi ambil F-15EX. Mengapa Boeing katanya nggak lagi mau ngejar-ngejar Indonesia untuk membeli Boeing? Apa alasan dibaliknya? Kemahalan? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Dan berapa sebenarnya harga dari paket jet tempur F-15EX ini? Apakah memang mehong setelah ini? Coba kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua datang dari Australia yang kini ternyata kemarin telah menawarkan kerjasama mantap di bidang pertahanan dengan Indonesia bos. Tak main-main, salah satunya adalah menawarkan perwira senior TNI untuk menduduki jabatan khusus di Angkatan Pertahanan Australia atau ADF. Nah, apakah itu maksudnya? Dan kerjasama seperti apa yang disodorkan Australia kepada Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut yang pertama kita bahas santai dulu nih bos, soal alasan pemerintah yang tak jadi membeli F-15EX karena katanya kemahalan. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Ternyata ya, ini bukan cerita putus kontrak bos. Juga tak ada drama bayar penalti, apalagi cek kosong yang ditarik balik. Karena faktanya memang benar. Pada Agustus 2023, Indonesia telah menekan MOU dengan Boeing untuk rencana pengadaan 24 unit F-15EX. Tapi ingat baik-baik, MOU itu pun bukan kontrak bos, tapi cuma sebatas kesepahaman awal. Ibaratnya kalau orang pacaran ya baru ngobrol serius lah. Belum tunangan, belum juga tanda tangan buku nikah. Nah, kini Kementerian Pertahanan sendiri juga sudah menegaskan satu hal penting nih bos. Katanya rencana F-15EX tidak pernah masuk dalam tahap penganggaran. Halo, artinya apa? Ya, artinya tidak ada uang negara yang dikunci bos. Juga tidak ada kewajiban kontraktual dan tidak ada pelanggaran apapun saat program ini berhenti. Indonesia mungkin waktu itu hanya meminta penawaran harga, LOR ya kan, Letter of Request, dari Boeing sebagai bagian dari perencanaan. Dan ketika angka itu datang, jawabannya simple, tapi cukup menusuk nih. Kemahalan bosku. Dan karena katanya belum masuk APBN, belum masuk kontrak, maka ketika Boeing menghentikan kampanye penjualannya, gak lagi ngejar-ngejar Indonesia, maka itu bukan pembatalan sepihak bos, tapi proses yang berhenti secara alami. Jadi ini yang disebut dengan seleksi alam. Sama juga kalau kalian nanti di fase nyari pasangan hidup bos. Jadi kalian gak bakal lagi pacaran sana, pacaran sini ya kan? Dan nanti yang terpilih ya juga adalah hasil dari seleksi alam. Seleksi dengan kondisi kalian sendiri bos. Gitulah analogi sederhananya. Makanya ketika Boeing bilang program F-15EX Indonesia no longer an active campaign, itu artinya kami berhenti ngejar kontrak ini. Bukan karena konflik, tapi karena nggak jalan dari sisi harga dan prioritas. Nah, sekarang pertanyaannya, semahal apa sih sebenarnya F-15EX ini sampai Indonesia mundur teratur? Apa saja yang dulu pernah ditawarin sama Boeing? Oke, sekarang kita coba ceki-ceki angkanya bos dan apa yang ditawarkan. Jadi ya, setelah admin ceki-ceki, data paling konkret datang dari Defense Security Cooperation Agency atau DSCA milik pemerintah Amerika. Di sana pernah tercantum bos, estimasi penjualan 36 unit F-15EX ke Indonesia dengan nilai 13,9 miliar US dollar. Sekali lagi ini bukan kontrak ya bos, tapi estimasi resmi pemerintah Amerika. Nah, sekarang kita coba hitung-hitung kasar bos. Pakai kalkulator lah ya kan. Jadi katanya 13,9 miliar US dollar itu untuk 36 unit. Artinya hitungan paket kasarnya per unit adalah sekitar 386 juta US dollar. Dan kalau rencana Indonesia hanya 24 unit, maka total nilainya mungkin ada di angka 9,26 miliar US dollar. Nah, sekarang kita hitung pakai kurs rupiah saat ini bos. 1 dolar sama dengan 16.855 rupiah. Jadi ya,
9,26 miliar US dollar adalah sekitar 156 triliun rupiah untuk paket 24 unit F-15EX. Gimana? Menurut kalian benar-benar mehong atau lumayan mehong? Dan ingat, itu bukan cuma pesawatnya doang, bos. Dalam paket DSCA, Boeing juga menawarkan ada persenjataan lengkap, radar AESA, sistem peperangan elektronik, simulator dan pelatihan pilot, suku cadang, dukungan logistik bertahun-tahun, sistem misi dan integrasi tempur. Jadi paketnya itu bukan beli jet kopongan, tapi paket tempur kelas berat. Dan jelas harganya pun kelas berat juga. Dan di titik inilah pemerintah Indonesia mungkin bilang ya, aduh, kemahalan, stop dulu lah. Coba kita kaji ulang lah dulu, ya kan? Dan akhirnya Boeing menutup bukunya, bos. Dan sekarang pertanyaan pamungkas buat kalian ceki-ceki sendiri nih. Dengan harga segitu apakah F-15EX masih masuk akal untuk Indonesia? Atau justru ada opsi lain yang lebih rasional dan lebih menggoda? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Nah, jadi ya, seperti video admin kemarin, baru-baru ini hubungan pertahanan Indonesia-Australia resmi naik level, bos. Bukan sekedar tetangga baik-baik, tapi kini benar-benar masuk ke fase kerjasama strategis yang makin dalam dan serius. Semua ini pun ditandai dengan penekenan traktat keamanan bersama antara Pak Prabowo dan Mr. Anthony Albanese di Istana Merdeka yang admin buatkan videonya kemarin. Dan ada beberapa poin kerjasama yang ditawarkan Australia ke Indonesia pun ternyata cukup menggigit nih. Nah, poin pertama, dan ini yang paling disorot sama media nih, bos. Australia pun ternyata telah menawarkan posisi khusus bagi perwira senior TNI di Angkatan Pertahanan Australia atau Australia Defence Force. Jadi maksudnya ini, kalau admin lihat, bukan sekedar kunjungan atau atase militer biasa, bos. Tapi maksudnya adalah penempatan resmi. Artinya, perwira senior TNI tadi bisa ngantor langsung di dalam struktur militernya Australia. Sehingga ini memperlihatkan level kepercayaan yang sudah tinggi banget nih dari Australia ke Indonesia. Dan jelas tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan institusional, kemudian memperdalam pemahaman operasional dan budaya militer, serta membentuk hubungan personal antar pemimpin militer kedua negara. Ngeri sedap. Ini ibarat intel mata-mata ya kan, tapi terang-terangan nih, bos. Kemudian poin kedua, Australia siap mendukung pengembangan fasilitas latihan pertahanan bersama, dan tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menggelar latihan militer gabungan, bukan cuma dengan Australia tapi juga dengan mitra-mitra lainnya. Kemudian poin ketiga, ada juga pertukaran pendidikan militer yang bakal diperluas, bos. Fokusnya yaitu untuk membangun hubungan antar generasi pimpinan militer masa depan, supaya ke depan sudah saling paham, bukan lagi saling curiga. Lalu yang keempat yaitu adalah pembentukan forum konsultasi keamanan, bos. Jadi semua isu sensitif bakal dibahas lewat dialog resmi, berlandaskan hukum internasional dan saling menghormati kedaulatan. Jadi bukan pakai gaya unjuk gigi ya kan, seperti Paman Donald, tapi ini tetangga kita gayanya akan saling duduk bareng, ngobrol, ngopi-ngopi. Dan intinya ini bukan aliansi militer, bos, tapi kerjasama yang berbasis kepercayaan, stabilitas, dan kepentingan kawasan. Nah, menurut kalian bagaimana nih tentang kerjasama ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.